Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Nur Imani dengan NIM 12030303114 kelas HTN 2C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah Ilmu Negara. Karena di tengah pandemi seperti ini diharuskan kuliah daring, mudah-mudahan tetap semangat untuk maju ke arah yang lebih baik. Dalam kuliah daring ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Banyak kekurangan dan banyak kelebihannya. Pernyataan tentang kelebihannya dari kuliah daring ini, saya selalu berdoa untuk segera merasakan kuliah secara langsung bertatap muka dengan dosen maupun mahasiswa. Di pertemuan yang kedua, materi yang telah disampaikan yaitu tentang konsep dasar negara. Konsep dasar negara mengkaji fokus pada negara. Tokoh dari ilmu negara adalah George Jelinek yang membagi dua tentang aspek ilmu negara, yaitu Allgemeine Staatslehre membicarakan fokus terhadap negara secara umum, dan Besondere Staatslehre membahas negara. Ilmu negara menurut lingkup Kelsen memfokuskan kepada aspek hukum. Menurutnya tidak perlu ilmu negara membahas tentang berdirinya suatu negara asal muasal, tetapi pernyataan tersebut dibantah oleh Cronenberg dan membuat antitesis terhadap Kelsen. Menurut Cronenberg bahwa ilmu negara haruslah membahas tentang latar belakang dari suatu negara tersebut. Ilmu negara pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh Universitas Gadjah Mada tahun 1946 yang mencakup objek asal muala negara, hakikat negara, bentuk negara, dan pemerintahan, dan berkaitan pada hukum tata negara, ilmu politik, hukum administrasi negara, dan ilmu ekonomi. Herbert Spencer berpendapat negara memiliki 4 bagian, yaitu diferensiasi, determinasi, spesialisasi, dan integrasi. Dan pertemuan yang ketiga membahas tentang definisi hakikat negara. Negara secara bahasa berbeda-beda penyebutannya. Salah satunya seperti dalam bahasa Inggris negara itu disebut dengan state. Kalau di bahasa Jerman dan Belanda Staat. Kalau Prancis Etat. Di Indonesia pun negara diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu negara yang berasal dari kata nagari atau nigari, yaitu kota besar. Penggunaan nama negara sudah ada sejak lama, dipakai sejak lama. Ditemukannya kata negara ini terdapat dalam nama kerajaan di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Dan sesepuh kita, Empu Prapanca, membuat kitab Negara Kertagama yang membahas tentang ketatanegaraan di Nusantara kala itu. Dan ada beberapa pendapat dari para sarjana lokal yang membidangi ilmu negara. Yang pertama, menurut Nasrun, negara adalah fenomena pergaulan hidup. Menurut Djoko Sutono, negara adalah organisasi manusia di bawah pemerintahan. Dan menurut Miriam Burdiarjo, negara adalah memiliki daerah, memiliki pejabat dan rakyat yang memiliki kontrol serta kekuasaan dalam negara. Dan selanjutnya pada pertemuan keempat, materi tentang unsur-unsur negara. Berdirinya negara, ada beberapa unsur yang harus dimiliki agar terbentuknya sebuah negara itu. Pada tahun 1933, menurut Konvensi Montevideo, negara harus memiliki unsur-unsur negara, yaitu harus punya wilayah. Sebuah negara harus mempunyai wilayah dan tidak dipermasalahkan oleh negara lain. Wilayah merupakan salah satu syarat yang mutlak untuk berdirinya sebuah negara. Yang kedua adalah penduduk. Negara harus mempunyai penduduk yang berdaulat, di mana penduduk menjadikan wilayah sebagai dasar menentukan tempat tinggalnya. Yang ketiga yaitu pemerintahan. Sebuah negara harus memiliki pemerintahan karena pemerintahan adalah kunci dari berjalannya negara. Pemerintahan terdiri dari lembaga politik, administratif, eksekutif,
Government menunjuk kepada makna di mana lembaga-lembaga pemerintahan dapat sungguh-sungguh menjalankan tugasnya pada wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Yang keempat unsur dari terbentuknya negara itu adalah adanya pengakuan secara de facto dan secara de jure. De facto istilah pengakuan secara fakta atau kenyataan suatu negara karena telah memenuhi persyaratan. Dan kemudian yang pertemuan yang kelima yaitu menjelaskan teori-teori ilmu negara. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yang pertama teori negara formal. Tujuan utama negara versi paham ini adalah negara sebagai penjaga atau penegak bagi tata tertib untuk masyarakat dan sekaligus menjadi wadah untuk mewujudkan amanat masyarakat sesuai dengan isi perjanjian yang telah dirumuskan dibuat oleh masyarakat serta negara. Yang kedua adalah teori negara kapitalis klasik. Tokoh yang menggagas teori ini adalah Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwa negara memiliki peran yang kecil, yaitu hanya sebatas pelayanan publik. Jadi menurut Adam Smith, negara itu harusnya mengakomodir terhadap kepentingan negaranya saja. Yang ketiga adalah teori negara Marxis klasik. Penggagasnya yaitu Karl Marx. Menurut Karl Marx, negara itu hanya panitia yang bertugas untuk melayani kelas borjuis saja, kelas yang berkuasa dalam masyarakat. Dalam teori ini, negara berfungsi sebagai yang mengelola kepentingan hanya untuk kelas-kelas borjuis saja. Dan yang keempat, teori negara Bonapartis yang dicetuskan oleh Louis Bonaparte. Beliau mengatakan bahwa negara merupakan suatu alat untuk mewujudkan kapitalisme di mana akan memunculkan pertentangan antara kaum buruh dan pemodal. Negara akan menguntungkan kaum yang memiliki modal dan merugikan kaum-kaum pekerja. Kemudian dalam pertemuan yang keenam, lanjutan dari pertemuan sebelumnya mengenai teori negara, yaitu teori negara pluralis. Pandangan dari teori ini adalah negara sebagai sosok netral dan aktor sosial yang menguasai negara itu sendiri. Dan teori ini menekankan untuk membentuk kelompok sosial yang saling berinteraksi, menghormati dan toleransi satu sama lain, yang memiliki kedudukan yang sama tanpa konflik yang mendominasi kelompok lain, karena negaranya yang menjadi penengah dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu teori korporatis. Penggagasnya yaitu Kevin Passmore. Dia menjelaskan bahwa teori korporatis ini mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil kebijakan yang berlandaskan kehidupan bersama, yang diwakilkan oleh perwakilan masyarakat dari suatu lembaga negara yang menjadikan pemerintahan negara menjadi terorganisasi. Selanjutnya yaitu teori strukturalis. Teori ini percaya bahwa negara dapat mengatur tatanan kapitalis global, tetapi mereka juga menganggap kelas sosial sebagai aktor kuncinya. Teori ini bersifat relatif dan mengikuti perubahan sosial. Dan selanjutnya adalah teori organis. Teori ini memiliki kemandirian yang tinggi, di mana negara mengambil keputusan yang sifatnya non-demokratis untuk memenuhi kewenangan suatu kelompok organisasi yang memegang kekuasaan. Dan pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-7 menjelaskan tentang materi asal muala terbentuknya atau terjadinya sesuatu yang dinamakan negara. Negara dalam pengertian yang umum, abstrak, dan universal. Pada masa Yunani kuno, menurut para ahli di sana, seperti Socrates, menurutnya negara muncul karena hakikat manusia itu sendiri. Maka harus ada peraturan yang mengatur manusia agar dapat lebih bijaksana, karena hakikat manusia yang tidak bisa hidup sendiri itu. Yang kedua yaitu menurut Plato, bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang tidak mungkin dipenuhi oleh satu orang.
Maka dari itu, menurut Plato, manusia itu mengadakan kerjasama sehingga manusia itu berkelompok dan saling melengkapi kebutuhan atas keberlangsungan hidupnya. Dan pada masa Romawi kuno, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang asal mula negara, diantaranya Lucretius. Menurut pandangannya, awalnya manusia hidup tidak dalam suatu masyarakat, tetapi mempertahankan hidup dengan ketersediaan pangan dan sandang. Karena berbagai macam harus dipenuhi, manusia itu mulai bergaul dan membantu kelompok. Dan Polybius, akibat tirani kesewenang-wenangan penguasa, monarki menjadi tirani dan manusia yang tidak dapat memutuskan untuk mendirikan negara. Siklus Polybius. Dan menurut Cicero, negara berasal dari sebuah kota-kota yang dengan melalui kontrak sosial dan menjadi sebuah negara. Jadi negara tetap memperhatikan rasional masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Dan yang ketiga yaitu masa abad pertengahan. Abad pertengahan ini menekankan kepada kekuasaan yang berdasarkan keperdataan yang bersifat feodalisme dengan didominasi oleh pengaruh agama besar di gereja. Abad ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pra-Renaissance yang tindakan dilakukan sebebas-bebasnya, dan pasca pra-Renaissance mulailah lahirnya ide pemikiran tentang ketatanegaraan. Dan yang keempat adalah masa Auklarum. John Locke mengemukakan hidup manusia itu diatur oleh kodratnya masing-masing, dan di tiap individu memiliki hak yang tak boleh diambil darinya. Pemerintahan suatu negara harus dibatasi oleh hukum tertentu agar pemerintah tidak merampas hak-hak individual. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa negara itu memiliki peran yang penting untuk menjaga keamanan seluruh rakyatnya. Dan yang kedua, Montesquieu mengembangkan konsep negara konstitusional yang menganut sistem parlementer. Jelas dipisahkan antara raja dan ratu sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Tidak ada yang lebih mendominasi. Dan yang ketiga, menurut J.J. Rousseau, menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir yaitu menurut Immanuel Kant, yang mendeskripsikan bahwa negara harus berlandaskan hukum agar terjaminnya kehidupan rakyat. Sekian review dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.